Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih. Senang kita berjumpa kembali di hari Minggu yang indah ini. Saya percaya dimanapun setiap kita berada, kita boleh tetap mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya undang untuk kita boleh sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan kami tiba kembali di hari Sabat-Mu ini Tuhan. Kami datang Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bawa persembahan pujian kami bawa persembahan korban ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau yang disenangkan dan dimuliakan. Biarlah Engkau menjamah melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah kami, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan Bapakku datang. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
baik perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Bapa, kami muliakan Kau Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ora ora shikira rabarase, ira rabara shikira rabarase, ora rabara shikira rabarase, ira rabara shikira rabarase, ira rabara shikira rabarase, ora rabara shikira rabarase, ora rabara shikira rabarase. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita mau memuji Tuhan, memuliakan kita. Memuliakan Tuhan kita, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau terbang bersamamu mengatasi badai hidup Tuhan. Ya Yesus, biarlah firman-Mu jadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku
Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Dan kita deklarasikan persembahan ini pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, agunglah karyamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur pada
kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah kami mendeklarasikan kebenaran firman-Mu. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan firman Tuhan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Kami percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Kami siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kita masih boleh diberikan anugerah daripada Tuhan untuk dapat beribadah. Hari ini kita bisa bertemu secara online dan tatap muka secara online. Perkenankan saya untuk tetap memakai masker sesuai protokol yang ada, karena memang harus kita taati bersama. Terima kasih. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan tema hati yang bijaksana. Kalau tadi worship leader sudah memimpin kita menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan menghitung hari-hari hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu betul Bapak Ibu. Ayat ini saya siapkan, firman ini saya siapkan supaya kita bersama-sama dapat diajar oleh Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 12, hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang terkasih, Mazmur 90 ayat 12 ini ditulis oleh Musa, ya. Sebuah harapan atau doa dari seorang Musa. Pada saat Musa ditunjuk dan dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel yang diselamatkan dari perbudakan, bangsa Israel yang melihat sendiri dan mengalami sendiri penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tak terhitung banyaknya mukjizat yang Tuhan buat. Namun angkatan generasi yang keluar yang dari Mesir akhirnya mayoritas tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ya. Saudara harus tahu latar belakangnya. Sehingga begitu dekatnya pengalaman Musa kepada Tuhan. Ya, Musa dibawa dengan pengalaman yang luar biasa. Saya percaya pengalaman yang kita lakukan saat ini, yang kita dapatkan saat ini belum sebanding dengan Musa, Bapak Ibu. Betul? Nah, Musa sudah bertemu muka dengan muka loh dengan Tuhan. Musa sudah melihat begitu dahsyatnya perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dalam membelah lautan. Ya. Melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat. Musa melihat
Bagaimana Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api pada saat itu. Ya, Musa juga melihat bagaimana bangsa Israel yang menyembah berhala dimusnahkan oleh Tuhan. Begitu ngerinya. Tetapi Musa juga mengalami kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, mujizat setiap hari dirasakan oleh bangsa Israel. Makanya tadi saya bilang, pengalaman-pengalaman yang kita lalui saat ini belum bisa menyamai pengalamannya Musa. Haleluya. Sehingga Musa dengan pengalamannya dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya senang Musa menggunakan kata ajar. Di hadapan Tuhan, dia tidak membawa sesuatu yang pandai. Dia tidak membawa kepandaiannya. Dia tidak membawa kehebatannya. Dia minta Tuhan ajar. Artinya apa? Terminologi yang dia gunakan, Musa membawa dirinya untuk terus belajar. Dia membawa hatinya untuk belajar sebagai seorang murid. Oleh karena itu, saudara, pada saat ini, jika engkau berada di hadapan Tuhan saat ini, jangan coba-coba membawa kepandaianmu. Bila kita berlutut berdoa, datang kepada Tuhan, jangan sekali-kali membawa kepandaianmu. Jangan sekali-kali kau membawa kehebatanmu. Karena seorang Musa pun tetap minta, Tuhan ajarlah. Amin. Doanya adalah pengalaman yang selaras. Jadi doanya Musa itu selaras dengan kehebatan pengalamannya. Haleluya. Supaya apa? Hanya dia meminta supaya dapat melalui, ya, menghitung hari-harinya dengan hati yang penuh bijaksana. Minta supaya Tuhan ajar. Itu doanya Musa. Nggak tahu doanya saudara. Musa yang hebat begitu luar biasa, dia hanya minta satu, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar aku ini loh dapat memperoleh hatimu yang bijaksana. Haleluya. Nah, dalam versi Net Bible, Mazmur 90 ayat 12 ini ditulis, so teach us to consider our mortality, so that we might live wisely. Versi Net Bible. Ya. Kata menghitung hari-hari di sini dipakai kata mortality. Artinya apa? Setiap hari kita yang kita lalui adalah hari di mana kita sadar mortality itu adalah kematian. Kita sadar bahwa kita memakai hidup kita bahwa seolah-olah besok ada hari kematian kita. Jadi Tuhan, bagaimana kita hidup saat ini, kita bisa tahu, memahami tentang kematian kita, hari kematian kita. Itu versi Net Bible. Oleh karena itu saudara, tepat Musa meminta Tuhan, ajarlah Tuhan. Karena apa? Musa melihat sendiri kedahsyatan tangan Tuhan. Bagaimana dia membela bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel menuntun di padang gurun dan tetap memelihara angkatan ini. Mari kita lihat bagaimana Musa mendapatkan doa yang dengan pengalamannya itu. Mari kita gali apa yang menjadi pemikiran Musa pada saat ini.
Karena apa? Begitu kalau kita tarik saat ini, kita bawa saat ini, saya yakin kita semua juga sama. Kita harus meminta supaya Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara boleh lihat, cek saat ini, detik ini, apa yang sedang terjadi. Selain kita meminta kepada Tuhan, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Consider our mortality. Hiduplah seperti engkau akan mati besok. Itulah artinya. Supaya kita sadar. Mari kita tahu apa pengalaman Musa melalui doanya. Dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Melalui pengalaman Musa yang pertama, Musa mengakui bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhannya. Musa yang begitu luar biasa, saya yakin tadi saya sudah sebutkan, pengalaman kita belum seberapa dibandingkan Musa. Tetapi Musa sadar dan mau bahwa Tuhanlah tempat perteduhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati yang bijaksana yang didapat sesuai pengalaman Musa adalah yang pertama. Musa menjadikan Tuhan tempat perteduhannya. Saat-saat ini jangan andalkan yang lain Bapak Ibu. Tetap andalkan Tuhan sebagai tempat perteduhanmu. Tetap andalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa lagi yang bisa kita pegang, yang kita bisa percayai? Karena dari Tuhanlah sumber segala sumber. Musa mengakui hati yang bijaksana adalah Tuhan, Engkaulah tempat perteduhanku. Tempat perteduhan artinya kalau dalam versi bahasa Inggris, dwelling place, tempat tinggal saudara. Hunian, tempat hunian atau habitat. Jadi kita sebagai orang percaya, akhir-akhir ini harus mengakui bahwa tempat perteduhan kita adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat perteduhanmu hanya ada di bawah kaki Tuhan. Tempat tinggal kita, hunian kita seharusnya adalah di bawah kaki Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 9. Ya. Saudara kenal Mazmur 91 kan? Yang saat ini dalam pandemi ini begitu banyak digaungkan. Itu juga tulisan Musa. Ternyata tulisan Musa. Wah 1000 rebah, 10.000 rebah, sebelah kanan kiri. Ya, penyakit sampar tidak akan mendatangi. Ternyata itu tulisan Musa. Mari kita belajar. Di pandemi ini kita membutuhkan kekuatan. Kita akan belajar bagaimana Musa, pengalaman Musa. Mazmur 91 ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya. Ternyata rahasianya Musa tahu siapa yang bisa diandalkan. So, jadi jangan cari tempat lain untuk perteduhan kita. Jangan tempat lain
untuk mencari persembunyian kita. Jangan cari tempat lain untuk perlindungan kita. Perbanyak waktu kita mesbah keluarga, perbanyak waktu kita berdoa. Kalau ini ibadah online, tetap bersyukur saudara. Dimanapun Tuhan hadir, Roh Kudus tetap bekerja, sama. Tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Kalau gembala mau ngajak, ayo. Kersel, ayo. Mesbah, ayo berdoa. Jangan pakai alasan-alasan. Amin. Cari Tuhan, tempat perteduhan kita. Yang kedua, melalui pengalaman Musa. Saya akan singkat saja. Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 dan Mazmur 10. Di sini dikatakan di antara lain, Engkau menghanyutkan manusia katanya. Ya, kalau saudara baca di rumah ayat 3 sampai 6 dan 10. Ya. Ada kata-kata, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang sudah lisut dan layu. Ya, yang kedua, melalui pengalamannya, Musa tahu bahwa hidup manusia teramat singkat. Siapa yang manusia? Nah, sadari. Musa menyadari Tuhan. Loh, kok ternyata di hadapan Tuhan semua akan kembali. Kalau dalam Mazmur 90 ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi semua akan kembali kepada Tuhan. Jadi hidup manusia teramat singkat. Yang harus kita perhatikan adalah dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa? Karena singkatnya hidup kita, kita harus berubah pola pikir kita. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setuju? Hari-hari ini adalah jahat. Tidak bisa dipungkiri, Bapak. Jadi perhatikan konsumsi waktu kita. Kita mengkonsumsi waktu bagaimana? Dengan gadget kah? Atau kita berbuat sesuatu yang positif? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi goal kita adalah mengerti kehendak Tuhan. Singkatnya manusia hidup, berubah dalam pola pikir. Dalam waktu ini perhatikan konsumsi waktu kita. Ketiga, perhatikan goal hidup kita. Ada amin saudara? Itu yang didapatkan Musa. Yang ketiga, dalam Mazmur 90 ayat 7, 8, 9 sampai 11. Ya. Didapatkan bahwa hukuman Tuhan adalah pasti. Hukuman Tuhan atau ganjaran Tuhan. Ganjaran atau hukuman Tuhan adalah pasti. Musa mengenal bahwa Tuhan tetap mengganjar, Tuhan tetap menghukum apapun yang dilakukan oleh manusia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang baik yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi semua akan menghadap pengadilan Tuhan. Kita akan menerima ganjarannya, baik ataupun jahat. Nah,
Semua orang, baik atau jahat, akan menerima ganjarannya. Makanya dalam Roma 6, saudara baca 6 ayat 12. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, karena hukuman Allah itu pasti, ganjaran Allah itu pasti, hiduplah benar, saudara. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini penting, karena firman selalu berhubungan supaya saudara tidak menghambakan diri lagi dengan dosa. Karena kita sudah dibeli, ditebus. Kita harus menghambakan diri kita. Doulos, hamba. Kalau Pak Gembala Pembina, servanthood. Kita adalah doulos, kita seharusnya menghambakan diri kepada Tuhan yang telah menebus kita. Jadi jangan lagi setiap kita menghambakan diri kepada dosa. Berhenti berbuat dosa. Dan jangan mau lagi dikuasai dosa. Dan jangan lagi tidak berdaya terhadap dosa. Kita cek. Jangan menghambakan diri terhadap dosa. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Bapak Ibu, sudah sepatutnya kita memberikan diri kita supaya berkata kepada dosa, "Hei dosa, saya tidak mau lagi engkau perhamba. Semua saya tidak mau menghakimi, kita semua koreksi diri kita." Ini adalah kesempatan. Kesempatan dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hidup kita besok. Koreksi hidup kita, Tuhan, ampuni saya. Saya bersedih, saudara. Kita orang percaya banyak, kita pakai excuse, alasan untuk tetap melakukan dosa. Kenapa? Loh, firman Tuhan jelas, jangan menghambakan diri lagi terhadap dosa. Tetapi kita kenapa tidak berdaya terhadap dosa? Begitu banyak angka perceraian dalam keluarga. Anak-anak terbengkalai. Itu karena apa? Karena dosa. Saudara tidak bisa berdaya menghadapi dosa. Begitu banyak waktu yang sudah kita konsumsi salah. Jangan nambakan diri kepada dosa dan jangan tidak berdaya atas dosa. Yang keempat, melalui pengalaman Musa, ayat 90, ayat Mazmur 90 ayat 13 sampai 17. Ya. Dia melihat harapan pemulihan hanya pada Tuhan. Ya. Dia berkata, "Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami." Dan seterusnya. Yang keempat, yang terakhir, Musa melihat bahwa harapan pemulihan hanya tetap ada dalam nama Tuhan. Amin. Jadi saudara butuh sesuatu yang dipulihkan. Saudara saat ini mungkin sakit, mengalami sakit dalam pandemi ini COVID. Ingat,
pemulihan hanya ada dalam nama Tuhan. Terus berharap kepada nama Tuhan. Dalam ekonomi kita saat ini, kita sedang diuji. Tetap Musa mengenal bahwa Tuhan dialah sumber pemulihannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, yang pertama tadi saudara saya ulangi. Tuhanlah tempat perteduhannya. Ya. Yang kedua, hidup manusia teramat singkat. Yang ketiga, hukuman Tuhan atau ganjaran Tuhan adalah pasti. Dan yang keempat, harapan pemulihan hanya ada dalam nama Tuhan. Saya tutup. Mari kita nyanyi. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Mulia, saya kembalikan ke Bapak Gembala. Tuhan, ajaib jalan-Mu, pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar kasih setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Aku Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, rabasangkan rabarabarabara. Glory. Engkau Allah yang baik, Engkau dahsyat Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami bijaksana. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Ajarkan kami bagaimana mengkonsumsi waktu yang Kau berikan kepada kami yang terbatas ini, agar kami menjadi bijaksana Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami masuk pada sakramen perjamuan. Sebab kami percaya oleh karena sakramen perjamuan ini Tuhan, maka Engkau akan memulihkan hidup kami, Engkau memulihkan kesehatan kami, Engkau memulihkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita siapkan roti dan anggur perjamuan di rumah kita masing-masing. Dan ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan.
Bukankah Dia telah mati untuk kita? Bukankah darahnya tercurah untuk kita? Dia yang sehat menjadi sakit agar kita sehat. Dia yang kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Oleh sebab itu, mari tanggalkan segala bebanmu, dosamu, pelanggaranmu, agar sore hari ini kita dapat masuk pada sakramen perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami Tuhan. Kami mengampuni mereka di dalam nama Yesus. Kami siap masuk pada sakramen perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu malam pada waktu Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Demikian pula Ia mengambil anggur cawan pengucapan syukur dan berkata, anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tambah suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000, walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Tidak akan pernah kami goyah di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak jelas, yang tidak kondusif, di tengah-tengah kondisi situasi yang mencemaskan, menakutkan ini Tuhan. Kami tak akan berlindung kepada Tuhan. Engkau adalah batu perlindungan kami, Engkau batu penjuru kami, Engkau batu pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami bawa saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Mereka saat ini terpapar virus corona Tuhan, dan mereka isolasi mandiri maupun mereka di rumah sakit. Khususnya saudara kami, kasih kami, hamba-Mu Bapak Delis Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan hatinya, teguhkan hatinya Tuhan. Roh ketakutan aku patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Pak Delis saat ini sembuh di dalam nama Yesus. Dia kuat melawan virus corona, sebab penghiburan datang daripada Tuhan, kekuatan datang daripada Tuhan. Hamba-Mu menang melawan, berjuang melawan virus corona Tuhan. Terima kasih juga demikian pula akan berdoa untuk anak kami Adityansah Tuhan, Adiriansah anaknya Bu Ati, Pak Bagio istrinya, Ibu Mila Tuhan, oh anaknya Mila Tuhan. Juga aku berdoa Tuhan untuk Bu Ana Walet Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mari Engkau kunjungi mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka. Oh di tengah-tengah isolasi mandiri Tuhan, Engkau menghiburkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Imun tubuhnya semakin dan semakin kuat, sehingga virus corona dikalahkan di dalam nama Yesus. Darah dan daging-Mu telah menyatu pada mereka. Aku percaya saat ini tubuh dan darahnya telah Engkau sucikan dari segala virus apapun juga di dalam nama Yesus. Mereka sembuh, mereka kuat, mereka menang di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur buat anaknya Kau Butong yang telah Kau sembuhkan Tuhan. Kami ucap syukur buat keajaiban-Mu atas keluarga ini. Aku percaya Kau Butong Cipektin juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kesehatan di dalam nama Yesus. Pak Marbun yang saat ini juga sakit paru-parunya, mari Engkau berjamah, Engkau sembuhkan Tuhan, berikan kesehatan pada Pak Marbun, pulihkan kesehatannya. Terima kasih untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, diberkatilah mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkati anak mereka, diberkati cucu mereka, diberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, diberkati keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga penuh sukacita dan sejahtera dari Allah. Ada surga dalam keluarganya, sehingga rumah tangganya menjadi teladan dimanapun mereka tinggal Tuhan. Terima kasih ada kemudahan-kemudahan yang mereka alami di tengah-tengah kesukaran saat ini. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, diberkati bangsa kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, virus corona yang saat ini ada di Indonesia, yang terus naik Tuhan, mulai hari ini, oh virus corona akan berhenti. Oh Tuhan, memapari bangsa kami, akan berhenti di dalam nama Yesus. Angka kesembuhan terus akan berlipat ganda. Angka keterpaparan akan turun dan berhenti. Angka kematian akan berhenti, dan kami tidak lagi mendengar ratap tangis, duka cita bagi bangsa kami, sebab Engkau telah memerdekakan bangsa kami dari segala sakit penyakit, penindasan virus corona di dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Wirahadi, Pendeta Aredino. Kami bersyukur buat orang tua rohani ini, diberkati mereka Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Keluarganya Tuhan Kau berkati, anak cucunya Kau berkati, sehingga keluarga ini boleh memuliakan Tuhan sampai akhir zaman. Mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih buat hamba-Hamba-Mu telah melayani ibadah online pada hari ini. Diberkati mereka Tuhan. WL Singer, pemain musik, multimedia, sound. Kami berdoa, diberkati mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau ikut campur tangan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Terima kasih buat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Berkati Pendeta Elia. Kami berdoa dalam nama Yesus, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya akan Kau berkati. Di tengah-tengah pandemi ini, keluarga Pendeta Eka Elia akan mendapatkan kemudahan-kemurahan dari Tuhan. Apapun dilakukan, kerjakan akan kuat, berhasil dan beruntung. Nama-Mu dimuliakan dimanapun keluarga ini berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami angkat kedua tangan kami, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari saudara angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan.
Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati.